kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun, tidak kurang suatu apapun Tuhan, kiranya Kau berikan kami kesegaran supaya kami fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau pimpin kami ya Bapa, berkati hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan Tuhan itu boleh menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, Princess Morin dalam program acara Kingdom Agent. Ya, Bapak Ibu, tema kita masih sama, living selflessly. Ya, kita harus hidup tanpa pamrih ya, dan mendahulukan orang lain. Bapak Ibu, kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mendahulukan orang lain itu sangat sulit ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Ya, jadi kita untuk mendahulukan orang lain hari-hari ini sangat sulit gitu ya. Kita cenderung dibawa oleh zaman akhir ini untuk menjadi orang yang greedy ya, serakah gitu. Apa-apa maunya kita duluan, apa-apa maunya kita duluan. Pokoknya yang lain ntar dulu deh gitu. Jadi kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang nomor satu gitu ya. Ini dalam artian nomor satu dalam artian egois gitu ya. Kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang tidak memikirkan orang lain. Ah, orang lain ntar dulu, yang penting gue dulu gitu. Mencari selamat diri sendiri. Yang penting gue dulu selamat, yang penting gue dan keluarga gue selamat dulu gitu. Orang lain ntar dulu lah. Kalau kita udah selamat, nanti kita baru selamatin orang lain gitu kan. Tetapi hari ini kita mau renungkan sama-sama, kita mau belajar sama-sama bahwa anak Tuhan harus dan kita diajarkan untuk berkorban, mendahulukan orang lain ya. Seringkali kita sebagai anak Tuhan itu sangat tergoda untuk kita bisa mikirin diri sendiri. Ya, prioritas kita tuh, kebutuhan kita itu harus didahulukan, nomor satu gitu. Dan kalau ada orang yang tidak menganggap kita atau mendahulukan kita, rasa-rasanya kita akan tersinggung gitu ya. Saya ada sebuah pengalaman yang menyakitkan beberapa waktu yang lalu. Ya, kami ada di sebuah acara dan ada makan-makannya gitu ya. Jadi makan-makan itu khusus untuk orang-orang yang melayani. Nah, karena saya tidak melayani ya, dan saya hanya mengantar saja gitu ya. Dan waktu mereka makan, ya saya mau di mana gitu, mau nunggu di luar atau mau nunggu di mobil kan nggak mungkin. Jadi saya turun ikut mereka makan, tapi saya tidak akan makan karena saya udah makan duluan gitu. Tetapi di situ tiba-tiba saya merasa terganggu hati saya. Karena apa? Ini sebuah hal yang konyol sebenarnya. Karena apa? Saya bukan hanya tidak ditawarkan gitu untuk makan, tetapi malah dibilang dibilang bahwa ya saya tidak bisa makan karena bukan bagian dari mereka gitu. Jadi saya duduk terpisah dan tidak makan. Itu sebenarnya konyol gitu ya. Dan tempat restoran itu memang terkenal mahal gitu. Untuk makan sendiri kayaknya sayang gitu ya, untuk keluar duit sendiri itu sayang. Dan saudara tahu, saya harus duduk di tempat itu, tidak makan, dan saya ketawa sendiri gitu. Aduh, Tuhan kok lucu banget sih. Ini sebuah komunitas gereja gitu. Tetapi ada orang lain di antara mereka dan mereka tidak menawarkan makanan. Ayo makan aja lah, udah nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada satupun yang peduli. Bahkan saya menyindir gitu ya salah seorang pengerja di situ. Saya bilang, "Enak makanannya," gitu, "enak makanannya." Terus dia melengos aja gitu, nggak peduli.
bahkan kayaknya menunjukkan rasa tidak suka gitu kalau saya ngomong begitu. Kelihatan gitu kalau saya nyindir. Tapi di sini Bapak Ibu saya mau memberitahukan bahwa keadaan-keadaan seperti ini itu akan kita dapati sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak tahu alasan apa yang membuat mereka itu tidak menawarkan makanan atau apa, mengizinkan kita makan atau apapun gitu. Kita nggak tahu alasan apapun. Ya, di sini juga saya merasa bahwa saya juga sedang diuji. Ya, apakah saya tersinggung atau bagaimana marah, ternyata ada rasa itu gitu. Walaupun saya jadi ketawa-ketawa gitu ya, jadi ketawa-ketawa duduk di tempat makan itu tapi saya tidak makan ya, sampai waiter-waiternya bolak-balik nawarin makan, "Mau makan apa?" "Oh enggak, saya nggak makan," gitu. Jadi saya ketawa sendiri di dalam hati gitu. Ya ampun, minimal ya, tawarin kek gitu ya. Minimal, apa namanya, ya udahlah usahakan gitu ya, nggak enak orang ini udah duduk di sini gitu, masa didiemin gitu ya. Karena bagi saya, kalau itu terjadi dalam kehidupan saya, semaksimal mungkin akan saya pikirin orang ini gitu. Ih, kasihan banget itu di meja itu diem-diem aja gitu, nggak ada makanannya. Pasti akan saya pikirin kalau buat saya gitu ya. Dan ini terjadi di saya dan saat itu saya tidak ditawarkan makanan. Ini sebuah hal yang konyol sebenarnya. Tapi waktu itu saya struggle dalam hati saya. Ih, kok bisa ya kayak gini ya? Ini ujian hati gitu ya. Bagaimana ada orang lain di antara mereka yang sudah duduk di restoran itu tapi tidak makan, gitu. Dan saya belajar bahwa, dalam kehidupan sehari-hari kita, kita akan dapati hal-hal semacam ini. Apakah kita merasa terhina? Apakah kita merasa tersinggung? Atau tidak apa namanya, tidak didahulukan, tidak dihormati gitu ya, sehingga hati kita menjadi kacau, sehingga kita jadi marah gitu. Di sini saya belajar bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun itu, kita harus belajar mendahulukan orang lain. Ya, dalam situasi apapun, jangan sampai kita terkecoh dengan hal-hal sehingga kita, "Ah, sorry to say ya, gue nggak bisa mikirin elu, karena udah cukup jatahnya segini, jadi mohon maaf lahir batin, kalian ya udah lihat-lihat aja gitu ya, nonton-nonton aja gitu kegiatan kami di sini," gitu. Di situ saya merenungi gitu, bahwa kita sebagai anak Tuhan, apapun keadaannya, kita tidak bisa seperti itu. Dunia menekankan pentingnya untuk, harga diri kita gitu ya, untuk supaya kita dihormati, supaya kita dihargai, tetapi kenyataannya kita nggak bisa seperti itu. Ya, kita harus belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Di dalam kerajaan Allah kita sebagai pengikut Kristus, itu panggilan kita sangat berbeda. Kita harus menjadi orang yang rendah hati, ya. Kita harus menjadi orang Kristen yang mempertahankan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Dalam Roma 12 ayat 3 ya yang berbunyi, "Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Bapak Ibu, kerendahan hati bukanlah berarti kita ini mikirin diri sendiri tapi secara rendah gitu ya, secara lebih rendah. Tetapi kita berfokus mikirin orang lain, ya. Kita berfokus mikirin orang lain, bukan mikirin diri sendiri tapi secara rendah, bukan. Tapi fokus kita untuk mikirin orang lain. Ya, dalam Alkitab Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bapak Ibu, mari kita renung-renungkan kejadian yang saya alami. Ya, apabila terjadi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita duduk di antara orang-orang yang sedang makan, tapi kita nggak ditawarin makan, dipeduliin juga enggak. Mari kita sama-sama belajar. Lihat perasaan orang lain. Lihat bagaimana ini dalam komunitas ini yang saya ceritakan tadi, saya orang luar loh. Saya orang luar dan itu ada sebuah komunitas di mana ya mereka mereka tidak
tidak mempedulikan ada orang lain gitu. Padahal orang lainnya itu ikut dalam bagian mereka, tapi mereka nggak peduli. Bahkan nggak mau cari tahu caranya gimana gitu supaya saya bisa ikut makan. Ya, di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kalau kita ada sama-sama dengan orang, lihatlah gitu, bagaimana kita tawarin mereka makan kayak kalau kita bareng-bareng sama mereka, jangan kita karena terbatas atau apapun kita jadi nggak peduli gitu dengan mereka. Ya, kita jadi nggak mau share dengan mereka. Apapun caranya bisa kita kita lakukan. Yang mungkin dibagikan makanannya dari meja situ kayak atau apapun. Ya, jangan terlihat kita jadi mengasingkan orang lain. Ya, jadi jangan terlihat kita membeda-bedakan. Oh, mereka bukan komunitas kita. Ya udah, duduk-duduk aja di situ nggak usah makan. Ya, kita nggak peduli juga. Lagian juga apa namanya? Budgetnya udah cukup gitu. Jadi nggak peduli dengan orang lain yang ada sama-sama mereka, yang lagi duduk sama-sama mereka. Jadi lihat-lihat juga nggak apa-apa. Ya, di situ saya udah ketawa, udah nyindir bahkan ya, tapi mereka tetap tak tergoyahkan gitu untuk ngajakin saya makan. Tapi it's okay. Di sini kita belajar untuk juga menjadi orang yang rendah hati, walaupun kita tidak didahulukan, walaupun kita tidak dihormati, walaupun kita tidak dihargai, walaupun kita tidak diperhitungkan. Ya Bapak Ibu, di sini kita belajar harus mendahulukan orang lain ya. Apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau dihargai, kita hargai juga orang lain. Mau dihormati, hormati juga orang lain. Kalaupun kejadian apa namanya kita tidak ditawarkan makanan dengan mereka, ya kita juga harus belajar. Next, jangan pernah kita menjadi orang seperti itu. Ya, jangan pernah kita tidak apa namanya memikirkan orang lain dalam keadaan apapun. Ya, kita bisa kok untuk apa namanya menghargai orang lain yang bersama-sama dengan kita, orang-orang yang di sekeliling kita, ya. Dalam Filipi 2 ayat 3 berbunyi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, tetapi hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu, ini nggak gampang kita lakukan. Kebiasaan kita adalah menjadi orang yang egois. Kebiasaan kita adalah mementingkan diri sendiri. Ya saya duluan, saya yang paling bisa, saya yang paling jago, saya yang paling hebat. Pokoknya saya nomor satu gitu ya. Kita diajarkan untuk berkorban, Bapak Ibu. Berkorban, ya udahlah. Daripada dia nggak makan, mendingan saya yang nggak makan. Di keadaan dunia yang sekarang, orang-orang mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Dalam sebuah acara belum dimulai, kita udah duluan bungkus ya Bapak Ibu. Belum dimakan, udah dibungkus duluan makanannya. Ini adalah sebuah sikap yang sangat egois. Mohon maaf saya katakan seperti ini. Karena kejadiannya di mana-mana Bapak Ibu. Terutama kaum-kaum senior ya. Di sini kita mau belajar Bapak Ibu, kita hargai orang lain, mendahulukan orang lain. Dalam sebuah acara kalau belum dimakan, belum bisa dibungkus, janganlah kita bungkus ya. Kita lihat siapakah mereka yang belum makan ya. Sering kali saya melihat di sebuah acara, acaranya belum dimulai, bungkusan sudah di mana-mana Bapak Ibu. Mungkin kita di rumah butuh gitu ya. Tetapi mari kita sama-sama belajar bahwa orang lain juga butuh gitu, bukan cuman kita. Ya, mungkin kita diperhadapkan dengan kelaparan di rumah. Tetapi kita lihat juga, kita nggak tahu kalau orang itu juga udah makan apa belum. Ya, di sebuah acara akhirnya kita harus menunjukkan attitude yang kurang baik karena kita mementingkan diri kita sendiri, mementingkan kebutuhan kita sendiri tanpa melihat orang lain. Ya, Bapak Ibu, saya mau angkat sebuah kisah dari Ratu Esther ya. Ini ceritanya seorang ratu yang luar biasa. Seorang ratu ya,
seorang wanita Yahudi yang menjadi ratu Persia, yang akhirnya dia menyelamatkan rakyatnya dari rencananya si Haman itu, seorang pembesar istana. Esther nggak hanya mementingkan diri sendiri, tapi dia menunjukkan kebaikan hatinya, Bapak Ibu. Keberanian dia untuk mempertaruhkan posisi demi keselamatan bangsanya, Bapak Ibu. Coba bayangin, kita ini udah dipilih jadi ratu gitu ya. Tetapi satu ketika kedudukan kita ini sangat berharga dan sangat berguna untuk keselamatan seluruh bangsa, atau untuk menyelamatkan seseorang, atau untuk membela sesuatu gitu. Dan Ratu Esther di sini untuk memilih dia eh, hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman, itu bisa aja gitu ya. Karena dia ratu, Bapak Ibu. Singgasananya luar biasa. Tempat tidurnya, kamarnya, kehidupannya dia sebagai ratu. Aduh, lebih baik dia mikirin hal-hal yang menyenangkan hatinya dia daripada hal-hal yang mengerikan, Bapak Ibu. Dia diperhadapkan dengan hal yang mengerikan. Akan ada pembunuhan atas bangsanya. Ya, mungkin kita kalau di era zaman sekarang, aduh pusing gitu ya. Aduh, yang ada gue juga dibunuh nih kalau ketahuan gue orang Yahudi. Lebih baik gue cuci tangan gitu ya. Lebih baik saya nggak peduli. Lebih baik saya tidak mendengar atau tidak melihat hal-hal tersebut gitu. Saya nyaman-nyaman aja di istana. Tetapi kejadiannya di sini kita semua tahu ya, meskipun Esther itu takut gitu ya, tapi dia bertekad untuk menghadapi dan menyelamatkan rakyatnya. Ia memutuskan untuk ketemu sama si raja, ya, meskipun hal itu beresiko atas nyawanya sendiri, Bapak Ibu. Tapi di sini di Esther 4 ayat 14 yang berbunyi, Mordekai bilang begini, siapa tahu Esther, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Siapa tahu, kata Mordekai, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kedudukan kita yang saat ini, mungkin kita sudah dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan sesuatu. Mungkin kedudukan kita sekarang ini sangat bagus untuk menyelamatkan seluruh keluarga kita dalam kelaparan mungkin, dalam kehidupan sehari-hari, dalam apapun ya hari-hari ini. Kita akan mendapati hari-hari ini semakin sulit. Dan kedudukan yang kita dapatkan saat ini itu mungkin untuk menolong banyak orang. Jadi jangan Bapak Ibu pikir, oh untung saya masih bekerja. Untung saya masih punya penghasilan. Jadi saya akan menyelamatkan keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Jadi dan orang tua saya. Jadi saya akan segera kumpulin duit sebanyak-banyaknya untuk seluruh keluarga saya. Masalahnya, konsep kita sebagai anak Tuhan bukan hanya mikirin keluarga kita, Bapak Ibu, tapi memikirkan seluruh bangsa, ya, seperti Ratu Esther, ya. Jadi Bapak Ibu, di sini Mordekai sangat yakin bahwa ya Esther diangkat menjadi ratu bukan kebetulan Bapak Ibu, tetapi karena Tuhan memiliki rencana untuk dia menyelamatkan bangsanya. Gitu juga kita. Tuhan punya rencana dalam setiap kedudukan kita. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, mungkin kita pikir, ah saya biasa aja kok, hidup saya standar-standar aja, saya cukup bisa makan aja udah puji Tuhan. Apalagi saya mau mikirin orang lain, aduh entar dulu deh. Nah, masalahnya kita tidak diajarkan untuk mikirin diri kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus kita sudah berkorban di atas kayu salib untuk apa? Untuk kita supaya kita diselamatkan ya, untuk diselamatkan. Terus kita, oh duit saya cuma segini, cukup buat makan saya seminggu ke depan. Lah, lalu datang orang-orang yang membutuhkan makanan. Bagaimana, Bapak Ibu?
Di sini Tuhan kita ajarkan bahwa kita harus berbagi, mendahulukan orang lain. Esther nggak hanya mementingkan diri sendiri, tapi dia punya rasa keprihatinan dan perhatian yang mendalam terhadap keadaan orang lain di sekitarnya. Jadi kita harus punya keprihatinan dan perhatian yang mendalam, Bapak Ibu. Ini Esther diperhadapkan dengan kematian loh. Kalau kalau kenapa-napa dia bakal dibunuh. Ya, tapi dia bertekad, dia memberanikan diri untuk menghadap sang raja supaya dia bisa menyelamatkan bangsanya. Ya, Bapak Ibu, di sini mari kita sama-sama belajar bahwa kehidupan kita bukan untuk kita sendiri. Ya, mari kita melihat keadaan sekeliling kita, orang-orang lain, siapa aja yang bisa kita bantu. Nggak perlu hanya materi, Bapak Ibu. Pertolongan apapun ya. Mungkin kita ada di bus, ada orang yang mau duduk sih dipersilakan. Itu udah sangat jarang. Sekarang orang udah pura-pura tidur, Bapak Ibu. Kalau kita naik bus gitu ya, Transjakarta, anak-anak muda langsung duduk pura-pura tidur. Mau itu hamil, mau itu nenek-nenek, udahlah, udah kecapean. Ya, hari-hari kayak gini mau ngalah sama orang, aduh udahlah, lebih baik mentingin diri sendiri. Itu udah banyak banget Bapak Ibu. Jadi kita, anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, jangan pernah kita lewatkan momen kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus kita lakukan. Bapak Ibu, mari sharingkan di breakout room masing-masing. Yang pertama adalah apakah mengutamakan orang lain masih relevan di masa kini. Dan yang kedua, bagaimana reaksi kita ketika jabatan kita ternyata dapat menolong orang. Bapak Ibu mungkin mikir, aduh daripada nanti gue dipecat untuk nolong si dia ini, lebih baik enggak deh. Atau lo mau ditolong, harus ada geseran gitu ya, harus ada uangnya baru gue tolong dengan jabatan saya yang sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, coba di-sharingkan gitu ya. Dan yang ketiga, apakah Anda masih suka egois saat ini? Ya, pasti masih lah ya. Tapi mari kita sharingkan supaya ini menjadi pembenahan dalam kehidupan kita, bahwa ternyata masih banyak yang harus kita bersihin, masih banyak yang harus kita rapikan. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari Injil firman-Mu. Kiranya boleh mencerahkan kami kembali, menguatkan kami kembali untuk kami membenahi diri kami Tuhan. Untuk tidak terbawa dengan arus dunia ini. Untuk tidak menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini Tuhan. Kau tolong setiap daripada kami, berikan kami kekuatan supaya kami mempunyai karakter Kristus dalam kehidupan kami, dan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan karena melihat apa yang kami lakukan, karena melihat ada Yesus, ada Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.